Baiklah, saya akan menjelaskan kasus mengenai loop diuretik atau furosemid. Ini adalah gambarnya, yaitu di sini ini gambarnya. Kemudian juga 62-year-old man comes to the emergency department with severe shortness of breath or topner, past medical history, long-standing hypertension, myocardial infarction 1 year ago. Physical examination shows elevated jugular venous pressure, lung crackles, pitting edema of both lower extremity. He is given medication. After treatment, he has breath diuresis, significant symptom relief. The drug most likely used to treat his condition predominantly acts on which nephron segment? A. Proximal convoluted tubule. B. Thin descending limb of loop Henle. C. Thick ascending limb of Henle. D. Distal convoluted tubule. E. Collecting duct. Yaitu artinya seorang pria berusia 62 tahun datang ke IGD dengan sesak nafas berat, ortopnea atau sesak saat berbaring. Riwayat penyakit dahulu adalah hipertensi lama, riwayat infark miokard atau serangan jantung 1 tahun yang lalu. Pemeriksaan fisik menunjukkan peningkatan tekanan vena jugularis atau JVP meningkat, rongki atau crackles pada paru, edema pitting pada kedua tungkai bawah. Pasien diberikan suatu obat, yaitu setelah terapi pasien mengalami diuresis cepat atau banyak BAK. Perbaikan gejala yang bermakna obat yang paling mungkin digunakan untuk menangani kondisi pasien ini terutama bekerja pada segmen nefron yang mana? Pilihan jawabannya adalah A, yaitu tubulus contortus proximal. B. Lengkung Henle descendant tipis. C. Lengkung Henle ascendant tebal. D. Tubulus contortus distal. E. Yaitu ductus collectivus. Jawaban yang benar yaitu C. Thick ascending limb of loop of Henle. Penjelasan kasusnya yaitu di sini adalah inti kasus ini, pasien mengalami acute decompensated heart failure, yaitu sama dengan gagal jantung akut yang sedang memburuk. Tandanya adalah sesak plus ortopnea plus JVP meningkat plus crackles paru plus edema tungkai. Artinya tubuh pasien sedang kelebihan cairan atau volume overload. Jawabannya adalah C, yaitu thick ascending limb of loop of Henle. Obat yang diberikan kemungkinan besar adalah loop diuretik, misalkan furosemid, torsemide, bumetanide. Obat ini bekerja di thick ascending limb of loop of Henle dengan cara menghambat di sini ya, sodium potasium 2 chloride cotransporter menghambat di sini. Kemudian juga cara mudah memahaminya adalah pada gagal jantung ini melemah sehingga darah tidak bisa dipompa aktif, menyebabkan cairan menumpuk di tubuh sehingga masuk ke paru, menyebabkan crackles dan juga sesak ortopnea. Hal ini menyebabkan menumpuk di vena sehingga JVP meningkat, sehingga terjadi menumpuk di kaki menyebabkan edema tungkai. Maka terapi cepatnya adalah buang cairan lewat urin sehingga kita pakai furosemid. Pasien bisa banyak BAK atau brisk diuresis sehingga sesaknya membaik. Kenapa loop diuretik sangat kuat? Yaitu karena thick ascending limb normalnya menyerang banyak garam. Normalnya adalah sodium potasium chloride diserap kembali ke darah dengan furosemid, yaitu reabsorpsi sodium potasium chloride dihambat, garam tetap di urin sehingga air ikut keluar menyebabkan urin banyak sehingga terjadi edema dan juga kongesti paru berkurang. Nah, hafalan cepatnya adalah furosemid sama dengan loop diuretik. Loop sama dengan bekerja di loop of Henle di sini ya. Kemudian juga tepatnya di thick ascending limb, targetnya adalah sodium potasium 2 chloride transporter. Alasan pilihan lain salah yaitu A. Proximal convoluted tubule, di sini bekerja carbonic anhydrase inhibitor, contohnya adalah acetazolamid ya di sini. Acetazolamid bekerja di sini, dia menghambat reabsorpsi sodium bikarbonat NaCl, tetapi efek diuretiknya lemah. Bukan pilihan utama untuk gagal jantung akut. Kapan? Jawaban A benar, yaitu benar pada kondisi seperti glaukoma, altitude sickness, atau penyakit ketinggian metabolic alkalosis tertentu. B adalah thin ascending limb of the Henle. Di sini ya, B ini. Kemudian juga di sini bekerja terutama obat manitol. Manitol adalah osmotic diuresis. Kerja adalah menarik air tetap berada di tubulus sehingga urin meningkat.
Tetapi pada gagal jantung, mannitol bisa berbahaya karena awalnya dapat meningkatkan volume intravaskular, akibatnya bisa memperburuk yaitu pulmonary edema, heart failure. Kapan pilihan B benar, yaitu benar pada kondisi seperti cerebral edema atau edema otak, peningkatan tekanan intrakranial sehingga terjadi acute glaukoma tertentu. Yaitu distal convoluted tubule, di sini bekerja thiazid diuretik, contoh adalah hidroklorodithiazid, chlorthalidone, indapamide. Kerjanya menghambat NaCl di distal convoluted tubule ya. Di sini. Nah, di sini tetapi efek diuretiknya lebih lemah dibandingkan loop diuretik, tidak secara cepat dan juga tidak secepat dan juga sekuat furosemid untuk gagal jantung akut dengan overload cairan berat. Kapan pilihan D benar, yaitu benar pada kondisi seperti hipertensi, edema ringan, nefrolithiasis akibat hiperkalsiuria, diabetes insipidus nefrogenik. Yaitu collecting duct ya, di sini collecting duct. Di sini bekerja potassium sparing diuretik, contoh adalah amiloride, triamteren, menghambat kanal natrium atau NA. Aldosteron antagonis, yaitu contoh adalah spironolactone, eplerenone, menghambat efek aldosteron. Obat ini diuretiknya lemah, jadi bukan terapi utama untuk mengeluarkan cairan cepat pada acute decompensated heart failure. Namun spironolactone atau eplerenone penting untuk jangka panjang pada gagal jantung sistolik berat karena dapat meningkatkan survival. Kapan? Benar, yaitu benar pada kondisi seperti HF-REF kronik sebagai terapi survival, hiperaldosteronisme, hipokalemia akibat diuretik lain, resistensi hipertensi, Liddle syndrome sama dengan amiloride dan juga triamteren. Ringkasannya adalah A. Proximal tubule, yaitu obatnya acetazolamide. Kapan benar? Glaukoma, altitude sickness, proximal tubule dan juga descending limb, yaitu obatnya adalah mannitol. Cerebral edema, thick ascending limb, yaitu furosemid untuk acute decompensated heart failure. DCT, yaitu obatnya thiazid hipertensi. Collecting duct, obatnya adalah spironolactone dan juga amiloride. Kapan benar? HF-REF kronik dan juga hiperaldosteronisme. Super high yieldnya adalah CHF akut plus overload cairan plus sesak nafas plus crackles plus edema menyebabkan butuh diuresi cepat sehingga terjadi furosemid pada thick ascending limb, blok sodium potassium chloride. Jawabannya adalah C, yaitu thick ascending limb of loop of Henle.